Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Zikri Rabbani. Di video kali ini aku akan membahas pelajaran IPS dengan materi mengenai pelaku ekonomi. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Jadi, apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Lalu, untuk apa seseorang melakukan kegiatan ekonomi? Tujuan dari kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi ialah untuk mencapai kemakmuran. Pelaku ekonomi juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga keluarga atau yang disingkat dengan RTK, lalu pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan atau yang disingkat dengan RTP, lalu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, dan juga pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri. Nah, sekarang kita akan membahas perannya satu persatu. Kalian tahu nggak nih makna dari RTK atau rumah tangga keluarga? Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi paling sederhana yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Rumah tangga keluarga disebut juga dengan rumah tangga konsumen. Sehingga dapat diartikan bahwa rumah tangga keluarga adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan rumah tangga keluarga yakni untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Lalu, bagaimana dengan peran dari rumah tangga keluarga? Rumah tangga keluarga berperan dalam mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Contohnya, seseorang belanja di minimarket atau ke pasar tradisional. Namun tidak hanya itu, rumah tangga keluarga juga dapat berperan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Contohnya adalah pasar tenaga kerja. Faktor produksi tersebut meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan juga keahlian. Untuk membeli barang atau jasa demi terpenuhinya suatu kebutuhan, sebuah keluarga harus memiliki pendapatan. Bentuk-bentuk pendapatan keluarga yang diperoleh dari hasil penggunaan faktor produksi yakni yang pertama yaitu sewa atau rent. Sewa adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Jenis pendapatan yang pertama ini merupakan faktor produksi dengan individu sebagai penyedia lahan. Lalu jenis pendapatan yang kedua yaitu upah atau wage. Upah adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Nah, jenis yang kedua ini merupakan faktor produksi dengan individu sebagai tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu bunga atau interest. Bunga adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan modal pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Jenis pendapatan yang ketiga ini merupakan faktor produksi dengan individu yang meminjamkan modal. Dan jenis pendapatan yang terakhir yaitu laba atau keuntungan atau yang disebut dengan profit. Laba atau keuntungan adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena kontribusinya dalam mengelola perusahaan hingga memperoleh laba. Jenis pendapatan yang terakhir ini merupakan faktor produksi dengan individu yang meminjamkan kewirausahaan atau keahliannya. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah organisasi usaha yang memiliki tujuan untuk memproduksi dan menyalurkan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Rumah tangga perusahaan dapat disebut juga sebagai produsen atau rumah tangga produsen. Perusahaan didirikan oleh badan usaha. Tahukah kalian perbedaan antara perusahaan dengan badan usaha? Perbedaannya ialah lalu apa saja sih peran dari rumah tangga perusahaan?
Peran yang pertama yaitu memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa yang diproduksi kemudian ditawarkan kepada konsumen. Lalu peran yang kedua yaitu sebagai pengguna faktor produksi dari hasil pinjaman RTK atau rumah tangga keluarga. Seperti yang telah kita ketahui, faktor produksi terdiri atas dua jenis, yaitu faktor asli dan juga faktor turunan. Faktor asli meliputi faktor alam. Faktor alam terdiri atas tanah, air, sinar matahari, dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja terdiri atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Faktor selanjutnya yaitu faktor turunan. Faktor turunan meliputi faktor modal. Modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal tetap dan juga modal lancar. Faktor turunan yang kedua yaitu faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah orang yang memiliki kemampuan menggabungkan ketiga faktor tersebut. Perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja. Sebuah pabrik pasti membutuhkan tenaga kerja untuk membuat produk. Perusahaan sebagai pengguna modal. Maksud dari perusahaan sebagai pengguna modal ialah perusahaan memberikan balas jasa berupa bunga kepada rumah tangga keluarga dengan faktor produksi penyedia modal. Selanjutnya yang ketiga yaitu perusahaan sebagai pengguna lahan. Maksudnya, perusahaan memberikan balas jasa berupa sewa kepada rumah tangga keluarga dengan faktor produksi penyedia lahan. Dan yang terakhir, perusahaan sebagai pengguna keahlian atau kewirausahaan. Artinya, perusahaan memberikan balas jasa berupa laba atau keuntungan kepada rumah tangga keluarga yang meminjamkan keahlian atau kewirausahaannya. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi diantaranya ialah yang pertama sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Pemerintah menjalankan semua kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, contohnya yaitu minyak bumi Pertamina, lalu kesehatan PT Bio Farma, kereta api dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu distribusi. Contohnya pemerintah menyalurkan energi listrik melalui PLN. Dan kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi yang dilakukan pemerintah seperti APBN yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya peran pemerintah yang kedua yaitu sebagai pengatur atau regulator kegiatan ekonomi. Pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi bermakna bahwa pemerintah dapat membuat aturan atau kebijakan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Contohnya kebijakan moneter dan juga menentukan besarnya pajak dan sebagainya. Pemerintah berperan sebagai pelaku dan pengatur kegiatan ekonomi supaya kegiatan ekonomi lebih terarah dan tercapailah tujuan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Pada saat ini, semua negara di dunia melakukan perdagangan dengan negara lain. Hal itu disebabkan karena perbedaan barang atau jasa yang diproduksi masing-masing negara. Seperti Jepang yang terkenal dengan hasil produksi otomotif, Indonesia penghasil batu bara, lalu juga ada negara Selandia Baru yang terkenal dengan hasil produksi daging, madu dan juga telur. Dan masih banyak lagi negara-negara yang lainnya. Perdagangan yang dilakukan antar negara juga dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Ekspor artinya menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, jadi itu dia pembahasan pelajaran IPS mengenai pelaku ekonomi. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.